Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan pengalaman dari saudara kita Herman asal Kediri yang pada tahun 2011 silam melakukan pendakian ke Gunung Slamet bersama dua temannya, Adi dan Purwanto atau biasa dipanggil Pur ya. Pendakian yang sudah dia rencanakan cukup lama ini ternyata justru menjadi pendakian yang mengerikan untuk mereka bertiga ya. Terutama Herman yang mengalami banyak sekali gangguan di sepanjang perjalanannya ini. Pada saat itu Herman, Adi dan Pur memilih jalur Bambangan karena memang itulah rute terpendek di antara jalur-jalur lainnya. Ya maklum aja, kesibukan mereka menjadikan waktu mereka ini sangat terbatas, nggak bisa lama-lama libur gitu. Jadi setelah mereka hitung-hitung estimasinya, ya cuma rute Bambangan ini yang menurut mereka paling pas untuk mereka pilih. Apa saja yang mereka alami, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, sekitar jam 2 dini hari, mereka pun berangkat dengan naik bus dan transportasi lain untuk menuju ke basecamp Bambangan dan baru sampai di area basecamp sekitar jam 6 pagi. Sesampainya di sana, mereka sempat sarapan dulu sekalian mengurusi maksi. Kemudian sekitar jam 8 pagi, mereka akhirnya memulai pendakian mereka dengan formasi Adi sebagai leader, sementara Herman di belakang sebagai sweeper, karena mereka mikir meski mereka cuma bertiga, mereka harus tetap mendaki sesuai aturan yang dianjurkan biar lebih aman. Perjalanan mereka ke Pondok Kemirung atau pos 1 ini bisa dibilang lancar. Hanya saja pada saat mereka melewati gerbang pendakian, Herman sempat merasakan perubahan suhu yang cukup aneh gitu. Tapi tidak terlalu dia pikirkan pada saat itu. Mereka kemudian melewati perkebunan warga dan setelah sekitar 1 jam berjalan, sampailah mereka di pos 1. Mereka kemudian istirahat sebentar di shelter yang ada di pos 1 ini sambil Herman ini kembali mengecek barang-barangnya, karena entah kenapa Herman ngerasa tasnya ini sudah terlalu berat, kayaknya beda gitu sama yang tadi. Selesai istirahat, mereka pun lanjut lagi perjalanan menuju ke pos Walang atau pos 2 ya. Nah dari sini jalur sudah mulai memasuki hutan yang cukup rapat, tapi entah kenapa Herman merasa seperti kayak diikuti gitu, kayak ada yang ngikuti dia gitu. Pada saat itu sebenarnya Herman ini sadar betul kalau dia sedang diganggu oleh sesuatu, tapi Herman yakin gak bakal ada apa-apa karena niat dia juga cuma mendaki aja, gak ada niat yang aneh-aneh. Tapi ternyata apa yang dirasakan Herman ini benar-benar terjadi ya. Jadi ketika mereka jalan ke pos 2 ini, sudah 2 jam lebih mereka berjalan, tapi mereka belum juga sampai di pos 2. Saat itulah Adi ini tiba-tiba bilang ke Herman ya, "Man, kayaknya ada yang gak beres." Tapi Herman tidak menjawab, hanya memberi semacam isyarat ke Adi untuk diam dan terus jalan aja. Akhirnya tepat ketika azan zuhur berkumandang, mereka baru tiba di pos Walang atau di pos 2 ini. Mereka pun istirahat cukup lama di sana sambil menunggu waktu zuhur selesai. Nah pada saat itu Adi ini bilang lagi, "Gimana? Mau lanjut apa enggak?" Herman saat itu sebenarnya langsung paham karena memang perjalanan mereka sudah sangat tidak wajar. Tapi belum sempat Herman menjawab, tiba-tiba Pur ini bilang, "Masa udah jauh-jauh, cuma sampai sini aja gitu. Udahlah, nggak usah mikirin yang nggak masuk akal."
Singkat cerita, mereka pun lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 3. Nah, pada saat itu di tengah-tengah perjalanan, secara tiba-tiba Pur ini berlari keluar jalur karena dia melihat ada beberapa ekor anakan ular yang sedang lewat gak jauh dari jalur. Dia segera memungut anakan ular itu dan dimasukkan ke semacam kayak kantong plastik bekas roti itu, kemudian dimasukkan ke tasnya atau ke kerilnya. Memang Pur ini, kata Herman, sejak dulu penyuka reptil, jadi di rumahnya ini banyak sekali reptil macam-macam gitu, termasuk ular. Nah, pada saat melihat itu, Herman ini bilang, "Ngapain kamu nangkepin ular? Udah lepasin lagi, kita lagi ndaki, jangan aneh-aneh." Tapi pada saat itu Pur tetap ngeyel mau bawa ular itu karena menurut dia jenis ular itu termasuk jenis yang cukup langka. Akhirnya Adi dan Herman ini cuma geleng-geleng kepala sama pasrah dan melanjutkan pendakian mereka. Pada saat itu jalur yang mereka lewati makin lama ini makin rapat hutannya, dan semak-semaknya juga kayak makin tinggi-tinggi gitu. Adi bahkan cukup kesulitan untuk mengikuti jalur yang benar saking ketutupan sama semak-semak semua. Sementara langit kelihatan kayak makin gelap, seperti mau turun hujan. Setelah sekitar 1 jam lebih mereka jalan menerobos semak-semak, sampailah mereka di area pos 3 ini. Anehnya, begitu sampai di sana, Pur ini tangan sama kakinya penuh sekali sama luka baret, kayak kena rumput yang tajam gitu, jadi baret-baret semua gitu. Tapi Adi sama Herman ini sama sekali nggak kena sedikit pun. Pur saat itu heran dan tanya ke mereka, "Loh, kalian ini kok nggak kenapa-kenapa? Kan sama-sama pakai lengan pendek. Kok cuma aku yang baret-baret semua kayak gini?" Herman sama Adi saat itu sama sekali nggak menjawab karena mereka melihat langit ini makin lama makin gelap. Mereka buru-buru lanjut karena rencana mereka mau buka camp di pos 5, takut keburu hujan sebelum mereka sampai di sana. Tapi ternyata mereka terlambat karena di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 4, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras. Perjalanan mereka jadi agak terhambat dan cukup lama, sampai akhirnya mereka tiba di pos 4 atau pos Samarantu ini udah pada nggak tahu jam berapa saat itu. Nah, disitulah teror yang lebih parah mereka alami, karena ketika mereka baru sampai di sana, Herman benar-benar kaget karena dia ini melihat sosok yang sangat besar, tapi nggak ada wujudnya, jadi hanya kayak seperti kepulan asap hitam yang membentuk badan dengan 2 mata merah menyala yang menatap mereka ini dengan sangat tajam gitu, kayak tatapan orang marah gitu. Ketika itu badan Herman ini terasa lemas sampai dia terduduk ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Hal itu ternyata juga dialami oleh Adi, karena secara tiba-tiba Adi ini justru ambruk dan dia pingsan. Entah berapa lama hal itu terjadi sampai tiba-tiba sosok asap ini mulai menghilang seperti kayak tertiup angin. Herman yang masih lemas dan gemeteran berusaha membangunkan Adi tanpa dia sadar Pur sudah tidak ada di antara mereka. Begitu Herman sama Adi ini mulai baikan, mereka baru menyadari kalau Pur sudah nggak ada. Tapi di situ ada jejak kaki yang terlihat sangat jelas berjalan ke atas, dan di sebelah jejak kaki itu Herman juga melihat semacam cairan berwarna kekuningan yang kayak menetes-netes gitu. Sebenarnya Herman dan Adi ini ingin sekali segera turun setelah apa yang baru saja mereka alami, tapi mereka nggak bisa ninggalin Pur gitu aja dan mau nggak mau memutuskan untuk mengikuti jejak itu karena mereka yakin itu adalah jejak dari si Pur ini.
Mereka terus jalan mengikuti jejak itu dan gak terasa mereka akhirnya tiba di pos 5 atau pondok mata air. Pada saat itu ada satu rombongan yang lagi buka camp di sana. Dan saat ditanya oleh Herman, mereka mengaku memang melihat orang yang ciri-cirinya ini mirip si Pur ini. Katanya jalan sendirian ke atas dan saat mereka sapa juga nggak jawab sama sekali. Akhirnya pada saat itu Herman menyuruh Adi untuk nunggu di situ bareng sama rombongan yang lagi camp tadi. Karena dia melihat keadaan Adi masih lemah ya. Sedangkan Herman memutuskan untuk terus berjalan naik, melanjutkan mencari si Pur ini. Nah, di sini entah berapa lama Herman ini jalan naik terus, sampai tahu-tahu Herman melihat Pur ini kayak lagi berdiri di tengah-tengah jalur dengan tatapan yang kosong. Herman pun menghampirinya dan tanya gitu, "Ngapain Pur kamu itu di sini? Ngapain kok jalan duluan ninggalin kita? Kamu harusnya nggak boleh kayak gitu." Tapi entah kenapa, apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh Herman ini sama sekali tidak direspon oleh si Pur ini. Jadi Pur ini cuma diem aja gitu, berdiri, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak ngapa-ngapain. Jadi Herman ini terpaksa menyeret Pur untuk diajak turun kembali ke pos 5 ya. Untungnya saat itu si Pur ini masih bisa diajak jalan walau harus diseret-seret gitu. Saat mereka kembali tiba di pos 5, Herman dibantu beberapa pendaki yang ada di situ akhirnya mendirikan tenda dan menyuruh Pur sama Adi ini untuk segera istirahat aja biar kondisi mereka cepat pulih. Sementara Herman di luar menceritakan sikap Pur yang tiba-tiba jadi aneh kayak tadi dan bilang ke rombongan yang mereka temui mau turun bareng aja biar lebih aman lah kalau ada apa-apa. Gak terasa akhirnya malam pun tiba. Herman masuk ke tenda mau membangunkan Adi sama Pur untuk makan malam. Tapi ternyata hal yang lebih mengerikan terjadi saat itu. Karena di dalam tenda ini hanya ada Adi sedang tidur, sementara si Pur ini nggak ada, dan hanya tersisa pakaiannya saja tergeletak di dalam tenda. Pakaian yang tadi dipakai oleh Pur ini seolah-olah Pur keluar dan pergi entah kemana dengan telanjang. Hal itu tentu saja membuat Herman ini panik karena dia dan yang lain sama sekali tidak melihat Pur keluar tenda. Hebohlah saat itu semua orang yang ada di pos 5 karena mereka semua benar-benar jadi saksi apa yang terjadi di kelompok si Herman ini. Dan gak nunggu waktu lama, mereka segera membagi menjadi beberapa tim untuk segera mencari keberadaan Pur karena dikhawatirkan apa yang dialami Pur ini masuk gejala hipotermia. Takutnya kalau nggak segera dicari, keburu nggak ketolong. Singkat cerita mereka pun menyebar dan mulai melakukan pencarian. Ada 2 orang yang ditugaskan untuk turun dan melapor ke base camp ya. Herman dan Odi terus melakukan pencarian saat itu ke arah atas sampai di area Samyang Rangkah atau pos 6. Tapi belum melihat tanda-tanda dari si Pur ini. Mereka kemudian lanjut lagi mencari ke area Samyang Jampang atau pos 7 ya. Dan lagi-lagi belum menemukan jejak Pur sama sekali. Sampai secara tiba-tiba ada rombongan lain yang turun dengan menandu seseorang yang pada saat dicek oleh Herman ternyata yang mereka tandu adalah Pur. Rombongan ini mengaku menemukan Pur di area Pelawangan, tergeletak dengan hanya memakai celana dalam di tengah jalur. Pur juga ditemukan dalam keadaan mulut menganga dan kaki yang mengeluarkan banyak sekali cairan seperti nanah, yang kemudian ketika mereka cek ternyata Pur masih hidup dan mereka ini
segera membuat tandu untuk membawa Pur turun. Singkat cerita, akhirnya Pur segera dievakuasi ke bawah dengan dibantu banyak sekali pendaki dari beberapa rombongan. Dan ketika tiba di bawah, dia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada saat Herman sama Adi menunggu Pur di rumah sakit ini, dia ini masih keheranan dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pur. Kenapa Pur ditemukan dalam keadaan seperti itu? Dia mau tanya nggak bisa, karena emang Pur sama sekali nggak bisa ditanyain. Sampai ketika dia mikir kayak gitu, secara tiba-tiba ada sosok kakek-kakek yang duduk di samping Herman dan bilang, "Kembalikan anak-anakku yang kalian ambil, atau kalian tidak akan pernah bisa pulang." Habis ngomong kayak gitu, baru aja ditinggal noleh sebentar sama Herman, tahu-tahu sosok kakek ini sudah nggak ada. Hal itu tentu membuat Herman ini sangat ketakutan dan berpikir keras maksud dari kakek ini apa gitu. Disitulah Adi ini bilang, "Man, apa mungkin itu maksudnya ular yang diambil sama Pur kemarin ya?" Tanpa jawab apa-apa, Herman ini langsung lari untuk memeriksa tas dari si Pur ini. Dan benar saja, ular yang kemarin ditangkap oleh dia ini masih ada di plastik di dalam karirnya. Akhirnya tanpa pikir panjang, Herman dan Adi ini langsung memutuskan untuk kembali ke base camp. Dan rencana mereka mau ngembaliin ular itu karena nggak mau terlibat lebih jauh atau lebih lama dengan masalah itu ya. Tapi saat itu mereka sebenarnya nggak tahu harus melepas ular itu di mana gitu. Pada saat mereka kembali tiba di area base camp, ternyata saat itu kondisi base camp sedang sepi. Jadi Herman ini langsung memutuskan untuk jalan aja, udah naik, yang penting dia bisa ngembaliin si ular ini. Nah, ketika Herman sama Adi ini sampai di pos 1, mereka melihat sosok kakek yang mereka temui tadi di rumah sakit sedang berdiri nggak jauh dari shelter yang ada di pos 1 ini. Dan saat mereka hampiri, sosok kakek ini hanya bilang ke mereka, "Lepaskan saja di sini, dan ingat, apa yang dialami temanmu nanti, jadikan itu sebagai peringatan ke kalian semua." Setelah ngomong kayak gitu, sosok kakek ini akhirnya pergi berjalan ke atas, dan gak lama kemudian dia menghilang ya. Singkat cerita, ternyata keadaan Pur ini gak juga membaik. Bahkan setelah beberapa bulan berlalu, Pur masih saja gak bisa diajak ngomong atau diajak apapun. Dia hanya diam dan tidur di kamar dengan tatapan yang masih kosong sama seperti sebelumnya. Herman ini menggambarkan keadaan Pur ini benar-benar seperti mayat hidup. Ya masih hidup tapi nggak bisa diajak apapun. Keluarga dari Pur juga sudah berkali-kali selamatan, dan pernah juga mereka melakukan semacam ritual minta maaf ke Gunung Slamet ditemani oleh kuncen dari gunung tersebut ya. Tapi entah kenapa sampai detik ini pun keadaan Pur sama sekali belum berubah. Herman dan Adi pun cuma bisa pasrah karena mereka juga nggak bisa bantu apa-apa gitu. Hanya menyesalkan sikap Pur yang keras kepala yang justru berakhir tragis untuk dia sendiri. Semoga pengalaman dari Mas Herman ini benar-benar jadi pelajaran berharga untuk kita agar tidak melakukan apapun dengan sembarangan, karena kita nggak pernah tahu sebesar apa akibat yang harus kita tanggung. Terima kasih buat Mas Herman telah berbagi pengalaman di sini. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan tetap sehat. Salam Rahayu.